Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Exfa Maju Jaya di bidang peternakan telur. Saya akan menjelaskan profil singkat Exfa Maju Jaya. Exfa Maju Jaya ini merupakan usaha yang bergerak di bidang peternakan ayam telur, yang berfokus pada produksi dan penjualan telur ayam. Usaha ini menjalankan kegiatan pemeliharaan ayam petelur dengan memperhatikan kualitas pakan, kesehatan ternak, lalu dan kebersihan kandang untuk menghasilkan telur yang berkualitas. Nah, di sini hasil produksi dipasarkan kepada pedagang toko, masyarakat, usaha kuliner, dan lain sebagainya. Dengan permintaan telur yang relatif stabil, Exfa Maju Jaya ini memiliki peluang yang sangat baik untuk berkembang serta berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, di sini Exfa Maju Jaya ini didirikan mulai dari tanggal 8 Januari 2026 di Desa Buncitan, Sidoarjo. Lalu Exfa Maju Jaya ini memakai ayam peternak jenis Isa Brown. Lalu kandang mereka sendiri itu bersifat baterai, jadi sejajar. Nah, di sini pakan yang digunakan Exfa Maju Jaya ini 2 kali dalam 1 hari itu terkait 60 gram per ekor pagi dan sore. Distributor yang digunakan itu langsung ke masyarakat atau pelaku usaha kuliner. Nah, perawatan sendiri ini ialah merupakan vaksinasi guna untuk memastikan ayam petelur ini bebas terindikasi dari penyakit dan berkala. Exfa Maju Jaya memiliki beberapa permasalahan usaha. Yang pertama ialah tenaga kerja yang masih sedikit. Ini mengakibatkan rentannya produksi telur yang tidak stabil atau maksimal. Yang kedua ialah pemasaran yang relatif kecil, dikarenakan usaha tersebut baru merintis di bulan Januari awal tahun kemarin. Jadi cangkupannya tidak di luar desa. Yang ketiga adalah fluktuasi harga telur. Fluktuasi harga telur ini tergantung harga pemasaran telur sendiri yang naik turun dan tidak fleksibel. Yang keempat terakhir, resiko penyakit ternak. Resiko penyakit ternak berdampak penting dalam usaha tersebut, dikarenakan ternak tersebut memiliki penyakit semisal flu, alergi, atau demam yang mengakibatkan kematian dan berdampak di usaha tersebut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Satrio dengan NIM 2024-05-226. Kali ini saya akan menjelaskan terkait bisnis model kanvas dari usaha Exfa Maju Jaya. Bisnis model kanvas ini ada 9. Saya akan menjelaskan yang pertama ada key partner. Key partner dari usaha Exfa Maju Jaya adalah supplier pakan ternak. Yang kedua ada key activity. Aktivitas yang dilakukan oleh usaha Exfa Maju Jaya ada perawatan ayam, lalu juga ada distribusi telur. Lalu yang ketiga ada key resource. Key resource dari usaha ini yang pertama ada ayam petelur, lalu ada kandang, lalu ada peralatan, ada pakan ternak, dan juga tenaga kerja. Selanjutnya yaitu value proposition dari usaha ini, yaitu menyediakan telur yang segar dengan kualitas yang terbaik, lalu harga yang relatif terjangkau dan distribusi yang cepat. Selanjutnya ada customer relationship. Customer relationship yang digunakan atau yang diterapkan oleh usaha ini adalah menjaga kepercayaan pelanggan melalui kualitas telur yang konsisten. Lalu ada channel. Jadi usaha ini tuh melakukan penjualan secara langsung dan melalui tiap-tiap daerahnya. Selanjutnya ada customer segment. Untuk pasar jangkauan dari usaha ini adalah masyarakat sekitar desa Buncitan,
juga ada UMKM roti, UMKM martabak, UMKM catering, dan warung makan lainnya. Lalu ada cost structure, jadi pengeluaran yang dihasilkan oleh usaha ini yaitu untuk pakan ternak dan perawatan ayam. Yang terakhir ada revenue stream, jadi hasil pendapatannya itu hanya dalam penjualan telur. Terkait struktur keuangan dari usaha Ekfor Maju Jaya. Jadi modal pertama untuk usaha ini sekitar 250 juta. Untuk kegiatan pembuatan usaha untuk awal-awal itu pengeluaran sekitar 215 juta, yaitu untuk kandang pagar sekitar 127 juta, lalu membeli ayam 700 ekor seharga 69 juta 300, lalu untuk pakan ternak 45 zak itu sekitar 13 juta 950 ribu, lalu juga gaji karyawan sekitar 3 tenaga kerja dengan total gajinya 3.700.000. Lalu untuk token dan RPDDM selama 1 bulan sekitar 590.000. Lalu untuk pengeluaran di bulan Februari sampai Maret itu sekitar 27.900.000. Lalu itu untuk pakan ayam ternak. Nah, selanjutnya untuk karyawan gaji sekitar 7.400.000 dari 2 bulan tadi. Dan tokennya sekitar 1.190.000. Lalu untuk bulan selanjutnya April Mei pengeluarannya sama, jadi hanya menambah biaya peralatan dan perawatan sekitar 620.000. Jadi sehingga untuk pendapatan dari bulan April sampai Mei itu sekitar bulan April pendapatannya 23.616.000. Dan untuk bulan Mei sekitar 22.607.000, sehingga menghasilkan laba bersih dari bulan April sampai Mei itu sekitar 7.600.000 rupiah. Nama saya Ken Ratu Iko Keimindo Kisti dengan NIM 2024-052-0013. Saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama, permintaan telur tinggi dan stabil pada pasar. Yang kedua, menggunakan ayam Isa Brown berproduktivitas tinggi. Yang ketiga yaitu pemeliharaan rutin dan terjadwal. Yang keempat, ada target pasar yang jelas atau UMKM lokal. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu tenaga kerja hanya 3 orang dikarenakan mulai berdirinya masih beberapa bulan saja pada awal tahun 2026. Yang kedua ada pemasaran masih lokal, hanya sekitar desa saja, belum sampai keluar desa. Yang ketiga yaitu usaha masih sangat baru pada Januari 2026 kemarin. Dan yang terakhir ada tentang terhadap fluktuasi harga telur, karena usaha ini juga mengikuti pasar yang ada, jadi harga telur belum bisa stabil. Selanjutnya yaitu ada opportunities atau peluang. Peluang di sini ada 4, yaitu yang pertama rencana menambah 300 ekor ayam. Yang kedua ada peluang ekspansi keluar desa. Dikarenakan menambah 300 ekor ayam ini otomatis menambah juga produksi dan berkesempatan untuk lebih mengekspor di luar desa untuk penjualan. Yang ketiga yaitu ada kerjasama toko sembako dan distributor. Dan yang terakhir ada perkembangan teknologi peternakan. Yang terakhir yaitu ada threat atau ancaman. Ancaman yang pertama yaitu kenaikan harga pakan ayam yang membuat usaha ini agak rentan untuk penjualan harganya. Yang kedua yaitu ada risiko penyakit ternak seperti flu burung dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada fluktuasi harga telur pasaran seperti yang saya sebutkan tadi, karena mengikuti harga, jadi harga pada usaha ini tidak bisa stabil karena mengikuti pasar. Yang terakhir yaitu pemasaran yang relatif kecil, karena usaha ini tergolong baru, jadi pemasarannya masih belum terlalu luas, jangkauannya belum sampai luar desa maupun sampai di luar kecamatan tersebut. Selanjutnya ada strategi SO, WO, ST, dan WT. Yang pertama ada SO.
Yang pertama, meningkatkan kapasitas produksi telur dengan memanfaatkan produktivitas ayam Isa Brown. Yang kedua, memperluas pasar keluar desa Buncitan. Yang ketiga, ada menambah populasi ayam petelur sebanyak 300 ekor. Yang keempat, memanfaatkan sistem pemeliharaan yang rutin dan terjadwal agar ayam terpantau dan sehat menghasilkan telur yang berkualitas baik. Dan yang terakhir adalah menjalin kerjasama jangka panjang dengan pelaku UMKM dan pedagang telur. Selanjutnya ada WO. Yang pertama, memperluas pemasaran melalui media sosial dan promosi digital seperti Instagram, WhatsApp, maupun Facebook. Yang kedua, menambah tenaga kerja seiring rencana penambahan 300 ekor ayam karena meningkatnya ayam otomatis 3 orang pekerja ini tidak mungkin mengatasi semuanya sendirian. Yang ketiga, itu meningkatkan kemampuan manajemen usaha dan pengalaman operasional. Yang keempat, membangun kerjasama dengan toko sembako, pasar tradisional, dan pelaku usaha kuliner di luar desa. Dan yang terakhir, memanfaatkan teknologi peternakan modern. Selanjutnya ada ST. Yang pertama, menjaga kualitas telur dan kesehatan ayam melalui sistem pemeliharaan rutin, dicek berkala, vaksinasi berkala, dan pembersihan berkala. Yang kedua, manfaatkan tingginya permintaan telur dan pasar yang stabil. Yang ketiga, menjalin hubungan baik dengan pelanggan tetap seperti UMKM dan masyarakat sekitar. Yang keempat, mengoptimalkan produktivitas ayam Isa Brown. Yang terakhir yaitu menerapkan biosecurity, vaksinasi, dan pemberian vitamin secara konsisten agar telur berkualitas baik dan ayam sehat. Dan yang terakhir ada WT. Yang pertama, menyusun perencanaan keuangan dan anggaran pakan secara lebih ketat. Yang kedua, menambahkan dan membagi tugas tenaga kerja secara luas. Yang ketiga, melakukan diversifikasi saluran pemasaran. Yang keempat, membuat cadangan dana darurat usaha. Jika ada kenaikan harga pakan atau vaksinasi, jadi ada dana cadangan untuk tetap bisa berproduksi. Selanjutnya yaitu ada meningkatkan kemampuan manajemen risiko peternakan melalui pencatatan rutin, evaluasi produksi, dan pengawasan kesehatan ayam. Digital marketing, strategi pemasaran digital X Pharma Wijaya. Pertama, WhatsApp, terima dan kelola pesanan katalog produk digital, info harga telur berkala, grup pelanggan setia. Instagram, foto telur segar berkualitas, konten aktivitas kandang, testimoni pelanggan, dan promosi dan penawaran. Untuk TikTok, video proses produksi telur, edukasi manfaat telur, behind the scenes peternakan, konten viral dan interaktif. Untuk Google Business, tampil di Google Maps, review and rating usaha, info lokasi dan jam buka, visibilitas pencarian lokal. Strategi konten edukasi, manfaat telur, cara memilih telur berkualitas, foto dan video, aktivitas kandang, testimoni pelanggan, penawaran harga spesial, Google Business profil untuk meningkatkan visibilitas lokal. Rekomendasi pengembangan usaha, rencana dan aksi rekomendasi. Yang pertama, ekspansi kapasitas produksi, penambahan 300 ekor ayam Isa Brown untuk meningkatkan produksi dari 638 menjadi 900 butir per hari. Proyeksi pendapatan meningkat kurang dari 47%. Yang kedua, diversifikasi produk, penambahan jenis ayam seperti ayam kampung petelur dengan nilai jual lebih tinggi sebagai diferensi dan dari kompetitor. Yang ketiga, perluas jaringan pemasaran, kerjasama dengan toko sembako, pasar tradisional, warung, dan distributor telur di luar desa Buncitan. Yang keempat, strategi SO, kekuatan dan peluang, manfaatkan produktivitas Isa Brown plus permintaan stabil untuk ekspansi pasar lewat digital marketing dan kementerian UMKM. Yang kelima, efisiensi operasional, perencanaan stok pakan lebih matang, modernisasi sistem, pencatatan produksi, keuangan, dan untuk kontrol biaya optimal. Yang keenam, peningkatan kualitas kemasan, kemasan ekstra bermerek untuk pembelian lebih dari 10 kilo, kemasan plastik branded untuk kurang dari 10 kilo, meningkatkan citra produk.
Untuk kesimpulannya, tren pemasaran yang relatif kecil, BMC, segmen utama, masyarakat desa, dan UMKM, kuliner seperti roti, martabak, dan catering. Strategi promosi aktif selain dari mulut ke mulut dengan konten Instagram, TikTok, dan WhatsApp sebagai perantara personal customer. Keuangan, penjualan stabil dan meningkat setelah strategi promosi diterapkan. Digital marketing, konten aktivitas peternakan, proses produksi telur, serta testimoni pelanggan, dan konten edukasi manfaat telur, cara memilih telur berkualitas.